Gua Nova 13, gua kecebur di dunia custom paint atau hand painted itu kira-kira 5 tahun belakangan ini sih. Sebelumnya profesi gua bartender. Dulu sih awalnya ragu ya, gue rasa custom culture tuh bakal long life gak sih gitu. Terus pas gue jalanin kayaknya gue mulai enjoy di sana, fokus 5 tahun belakangan gue mulai profesional di sana, gue mulai fokusin, pekerjaan lama gue tinggal. Ya udah ngalir sih, selebihnya kayak gitu sih. Sebenarnya sih gue masih pencarian passion ya. Dulu gue nggak tahu tuh passion gue tuh apa sebenarnya, entah gambar atau di bartender itu. Karena saat gue di bar itu gue ngerasa gue enjoy juga sih passion gue. Tapi setelah gue fokus di gambar, painting, dan gue baru kenal itu, wah ternyata namanya pinstripe gitu kan. Dulu gue belum tahu tuh pinstripe tuh apa gitu kan, kayak gimana. Yang gue tahu tuh cuman teknik gambar berupa garis-garis gitu kan. Akhirnya mulai banyak lah berkembang acara-acara motor yang bertema custom culture. Gue mulai ngikutin tuh acara itu, mulai dari ke Jogja, Bandung, Bali gitu kan. Ternyata wah kayaknya ini nih passion sesungguhnya gue gitu kan. Gue ngeliat wah ya udahlah, mulai terjun di situ. Terus mulai menghasilkan cuan di situ. Ternyata ya memang realitanya balik lagi ke situ sih, cuan itu sih. Jadi gue bisa bertahan di dunia itu gitu. Dulu sih gue pikir kayaknya custom culture nggak panjang dan ya gitu. Terus mungkin dulu sempat kegoreng sama presiden lah ya, di luar ada yang pro dan kontra ya. Menurut gue tuh tambah kenceng lagi tuh kayak gitu. Jalan lagi, yang orang nggak ngerti mulai ngerti. Sekarang di jalanan mulai seliwer motor custom, dan ternyata bengkel-bengkel juga makin sadar ternyata kebutuhan custom paint, entah grafis atau apa, itu sangat dominan penting di motor gitu. Walaupun raw pun tetap ada hand paintingnya makin kenceng tuh gitu. Dulu kalau kita ngelihat kayak anak-anak flat track, pasti tuh kebutuhan kayak font tulisan angka. Nah itu kan dari dulu udah jalan sebenarnya custom paint gitu. Kalau gue flashback lagi, sebenarnya kesukaan gue akan painting atau gambar tuh emang dari kecil sih. Tapi mulai menonjolnya pas gue di dunia bar itu sendiri, resto dan bar atau lounge gitu ya. Jadi gue sering tuh kalau menu-menu di papan tulis atau mural-mural di bar itu gue yang ngelakuin. Jadi dari kru barnya sendiri. Jadi wah kayaknya mulai kepake nih ya kan. Nah, jadi kayak menu of the day itu gue yang bikin semua letteringnya gitu. Jadi gue, wah kayaknya ini emang cocoknya gue di lettering tulisan gitu. Jadi memang otodidak banget sih. Kalau gue baru ngehnya tuh sekitar 2012 ya, dulu custom fest pertama ya di Jogja. Terus gue lihat di sana ada exhibition pinstripe ya, gue bilang, wah ini dia nih yang sering gue lihat di dulu bukan YouTube kali ya, udah ya di sosmed lah dulu, ini dia nih. Terus ini pakai cat apa? Dulu emang gue ngelihatnya dari Om Fahmi Free Flow awal-awalnya. Terus gue mulai ngelihat teman-teman di sana mulai pinstripe pakai cat apa, dan kuasnya ternyata beda gitu kan. Tapi gue mundur gitu, kayaknya wah ini ribet nih, semua dari luar kan, barangnya dari luar, catnya dari luar, kuasa dari luar gitu. Mulailah 2014 mungkin sekitar itu mulai kebuka lah tuh, dari ternyata catnya enamel, kita bisa cari dari lokal-lokal awalnya bisa gitu kan. Terus kuas-kuasnya juga mulai bisa bikin, atau mulai ada yang budgetnya mulai murah bisa dipakai gitu kan. Yang penting masih mirip-mirip ke sana lah. Gue mulai
nerka-nerka gitu, oh ternyata pakai kuas ini, ternyata CT ini, mulai bisa lah tuh, mulai sharing-sharing sama yang di lokal, mulai kenal sama Kastavo, mulai ngobrol sama Bekasi Rizky gitu-gitu, mulai ternyata di Jakarta banyak gitu anak-anaknya gitu. Nah, mulai ngulik-ngulik keluar, ternyata emang mulai kenal sama brand Fondas gitu. Ternyata si Kenny Howard tuh emang pinstriper dari Amerika juga gitu. Mulai, wah, mendalami gue tuh, wah ternyata emang, gue pikir dulu cuma nama brand aja. Ternyata dia ya emang, nickname-nya dari Fondas tuh dia sendiri, dia pelakunya. Wah anjir, ternyata. Terus ngulik-ngulik lagi ke Etrot gitu, Big Daddy kan bikin Red Wing. Wah ternyata yang gue bikin karakter ini punya dia gitu loh. Oh, nyambungnya ke situ. Dan terus di background ini ternyata hot rod, motor custom, rockabilly. Oh, ini custom culture sesungguhnya ini. Jadi sebenarnya budaya custom yang tahun 50-an mereka jalanin di sana gitu kan. Terus kita adaptasi di sini. Pas satu, terus makin kesini nih, kayaknya makin kencang nih kan. Terus gue lihat dari antusias orang-orang di Jakarta sendiri, benderanya sebenarnya pelakunya banyak gitu. Cuman mereka kepecah-pecah juga nih satu-satu ya kan. Makanya mulai kesini, kalau di acara-acara gue mulai ngumpulin nih para yang baru-baru mulai gitu, rookie-rookie baru. Kita kumpulin di tempat gue ini ya buat ajang silaturahmi lah, kita ngumpulin teman-teman yang baru mulai. Terus gue mulai ngakalin gimana caranya ya gue bisa belajar bersama ya kan, gambar bareng. Tapi dengan yang tadi batasannya tuh susah nyari chat, nyari kuas, akhirnya gue bikin chat sendiri bang. Gue bikin chat sendiri, pakai nama flip-flop ini, chat flip-flop. Gue bikin. Jadi sebenarnya sih basicnya gue bikin ini dasarnya emang gue nyari yang murah gitu. Karena dulu tuh masih susah. Jadi kebanyakan orang ternyata gini, pas gue cek, mereka takut mulai karena emang mahal. Partnya kuasnya mahal, catnya mahal. Tapi gue nyarilah cara yang efektif nih. Dapatlah konsepnya murah, masih kejual, masih aman sama anak-anak. Mulai bikin kelas-kelas gratis di sini. Mulailah pada ngelihat kayak brand-brand Bandung, Rally Monkey, Bang Irdam juga support. Nov, kita bikin aja kelas gratis di tempat lo. Dia nge-support chat juga dari Bandung. Jadi ternyata memang harus kolaborasi sih konsepnya. Jadi harus banyak-banyak gitu. Terus di depan itu gue ada store ya, kolektif store lah gue bisa namain. Jadi baru gue bikinnya sih pas COVID ya, berarti 2 tahun lalu mungkin. Jadi gue ngelihat banyak yang kedampak tuh. Tapi gue jujur di gue kok nggak kedampak gitu ya. Tetap aja ada orang masuk. Yang hobi-hobi tuh orang nggak ngaruh gitu, orang gambar masih nggak ngaruh. Tapi pas gue ngobrol sama seniman-seniman digital, masih ada ngaruh tuh. Makanya gue mulai ngumpulin karya temen-temen nih. Misalnya yang di Surabaya, gue minta karyanya. Terus tetap kita bayar. Terus kita bikin kaos, kita cetak di kaos gitu. Mulailah gue bikin brand chopper poser tuh. Jadi beberapa karya temen-temen gue cetak dan gue jual di sini. Nah, ternyata banyak lah anak-anak yang main sini. Kan gue ada warcop juga, warung Indomie. Mereka ngeliat merchandise nih. Oh, ternyata ada yang beli langsung gitu offline. Nah, mulailah yang nongkrong di sini. Kayaknya lu harus bikin karya taruh di sini deh, gue bilang. Daripada lu gambar nunggu commission work doang gitu kan. Karena ada potensi laku. Gue nggak ngejamin laku sih ya. Cuma ada potensi aja gitu. Kayak misalnya lu bikin helm yang udah digambar, taruh di sini pajang. Lu kasih harga. Kayaknya kemungkinan laku. Nah, akhirnya mulai berjalan. Apapun. Jadi gue lebih banyak yang titip taruh karya di sini untuk dijual offline gitu. Jadi gue juga emang suka nyimpen karya orang. Jadi bagaimanapun gue rawat di sini dan sambil dijual sih gitu. Ya kalau jual mungkin
terakhir lah ya, yang paling yang pasti gue jual tuh yang mereka bisa dijual, kayak barang-barang kecil lah, kayak helm digambar. Mungkin kalau yang berupa besar-besar kayak tanki, gue masih sayang sih, masih gue belum tahu mau kemana itu larinya. Kira-kira museumnya bakal tercapai nggak nih? Wah, gila sih. Mimpi sih, kayak harus sih. Harus. Sebenarnya cuma butuh tempat besar, karena makin lama nih tembok di sini makin gak kelihatan kan. Ya, Kuas Custom Crane tuh yang tadi gue bilang tuh, jadi teman-teman ya bisa dibilang yang baru mulai kita kenal. Terus gue banyak kenal sama orang-orang event, kayak kemarin Parjo diminta, akhirnya kita majuin tuh orang-orang baru ini. Nah, terus kebutuhannya kayaknya kita perlu nama satu geng deh gitu, biar jadi nyebutnya tuh nggak Nova 13. Dulu sebutnya NF13 tuh bagian dari anak-anak ini, cuman kan jadinya yang maju gua dong sendiri kan, kayaknya nggak fair nih. Ya udah akhirnya kita bikin nama Kuas Custom Crane. Jadi itu bisa masuk siapapun yang mau sih, tapi yang base-nya memang menggambar lah. Terserah dia mau spray, mau custom paint, mau graffiti, bebas sih. Yang penting dia emang suka gambar aja sih gitu basicnya. Basicnya memang motor sih, harus motor. Emang rata-rata sih emang kenal di motor sih. Jadi roda 2 yang ngenalin kita, dan kebetulan wah suka gambar deh, itu sih masuk kayak gitu. Jadi setelah pertama kelas hand painting itu berjalan, ternyata banyak banget yang nagih-nagih tuh antusiasnya, bang kapan lagi bikin lagi. Nah akhirnya mulailah ketemu event-event tuh kayak contohnya kayak Parjo, kayak IMS, atau kemarin di Chops Clan gitu ya. Mereka mensupport nih gerakan yang kita bikin. Nov, ayo anak-anak lu gue pajang di sini deh. Nah, akhirnya kita bikin di sana kayak 6 artisan sampai 10 artisan di acara-acara itu. Nah, kalau menurut gue ya bagaimanapun tuh teman-teman ini perlu panggung gitu. Nah, untuk mencapai panggung itu agak sulit di awal. Makanya gue punya link itu, gue ajak mereka. Setelah di panggung mereka akan mendapatkan pasar kan ya. Karena kalau cuman gambar tapi lu nggak ada feedback buat lu, kayaknya lu nggak bakal jadi apa-apa tuh. Jadi harus jadi dapat pasar lah di sana gitu. Ternyata dari yang sekarang tuh membernya ada sekitar 20-an sampai 30. Ternyata mereka 50%-nya udah ada yang totalitas di hand painting. Cuman nyari jobnya tuh masih agak susah gitu kan. Masih banyak juga sih, ada yang kerja di barista tapi sambil gambar, ada yang kerja kantor di kantoran banget sambil gambar. Nah, makanya memang harus support dari orang yang order gitu kan. Maka dengan acara-acara kemarin sih mulai banyak tuh mereka, gue syaratin lu harus bawa kartu nama atau minimal stiker. Jadi biar lu punya pasien-pasien baru gitu kan. Nah, makanya gue jahitnya, gimana kalau kita bikin event sendiri juga nih gitu. Event sendiri, gue lagi berplanning bikin event gitu di Kaburato Spring, insya Allah tuh tanggal 10 Desember. Jadi kita bikin circle kita sendiri, event kita sendiri. Karena kalau kita nggak jalan ini kayaknya agak susah untuk kenalin ke orang-orang gitu. Kita sering ada di tempat acara-acara itu ya, kita sebutlah yang Jogja, Bandung, Bali, dan sekitar itu ya. Gue selalu ngeliat acara-acara itu selalu 80% motor, 20%-nya artwork gitu kan. Selalu artwork itu menjadi pelengkap gitu kan. Terus gue pikir kenapa nggak bikin acara yang kita balik ya? Gitu. Jadi yang emang tujuan utamanya itu artworker gitu, nge-highlight mereka. Terus pas gue berpikir gitu, ternyata memang udah dijalanin tuh sama abang-abangan Bandung, ya kan, kayak Deep and Dark sama Om Fahmi, sama terus Dragging Color sama LDD. Nah, terus kenapa Jakarta nggak bisa bikin nih? Gue jadi pertanyaan kenapa ya? Akhirnya dengan gue bikin geng yang Triple K itu, Kuas Custom Crane, anak-anak itu, kita mulai merilis, ayo kita bikin yuk pelan-pelan gitu. Akhirnya jadilah nih, gue sudah jadi sih mockup-mockupnya, nih Jakarta Coret dengan namanya. Jadi kenapa nama Jakarta Coret? Menurut gue bisa berarti banyak sih ya, antara Jakarta yang suka coret-coret, atau memang ternyata nggak dominan anak Jakarta juga yang isinya. Jadi bisa
Bekasi, Bogor, Tangerang gitu, Jakarta coret lah anak-anaknya gitu. Nah di sini balik lagi tuh gue nggak bisa jalan sendiri, akhirnya gue berkolaborasi sama anak-anak Kens, sama Bang Ones, itu Ones ya dari House of Peace atau Gardu House Alkoholik, terus dibantu sama Geek and Gas gitu, terus disambut lah sama Bingki dari Om Bingki dari Kaburato Spring gitu. Memang gue balik 80% artworknya, 20% motor-motor. Nah kita tuh lebih mau meng-highlight artworknya. Jadi kita mau bikin pamerannya tuh bener-bener kayak lu masuk ke museum gitu. Kayak mereka ada di white space gitu, putih dengan bener-bener displaynya tuh bener-bener kayak di pameran di museum. Terus dengan lampu yang proper, dengan red carpet gitu. Jadi itu gue pengen nge-highlightnya tuh bener-bener di karya anak-anak Jakarta Coret gitu. Nah, karena sebagian dari artworker itu memang pemain motor, jadi emang 90% mereka punya motor custom. Jadi motor-motor custom yang kita display pun bukan motor-motor garage, jadi adalah tukang gambar, tukang pinstripe atau lettering, entah apapun namanya itu, mereka yang menggunakan motor custom. Jadi misalnya bernarasi, misalnya kayak motornya King Acan nih kita pajang gitu kan. Terus jadi berstory itu, jadi King Acan adalah seorang seniman ilustrasi digital, dia menggunakan motor ini udah berapa lama gitu. Jadi bukan garage nih, kita lebih personal ya, kita angkat gitu sih. Apalagi, jadi gini, di Jakarta Coret nanti pun karya teman-teman itu gue nggak balikin. Jadi gue udah bilang sebelumnya, karya ini akan selalu kita bawa di Jakarta Coret next-nya. Jadi biarpun tempatnya di mana, selalu akan gue pamerin tuh karya dia gitu. Jadi milestone. Ya. Gue ngincer pasarnya sih sekarang bukannya anak-anak seniman doang, enggak. Jadi kalau menurut gue, kalau acara seniman tuh datang seniman juga. Jadi kayak lu cuma mengakui kalau lu jago gambar lu, enggak. Gue justru nyari pasarnya lebih luas, kayak misalnya orang-orang yang punya kafe, orang-orang yang punya bengkel. Karena bagaimanapun emang marketnya di situ tuh. Jadi emang gue ngundang tuh orang-orang yang pasien-pasien kita sih. Karena kalau lu cuman mendapat apresiasi dari teman-teman lu yang juga pelaku itu, menurut gue sih udah cukup lah ya. Udah sih, ya udah diakuin, udah lu udah jago gitu. Tapi ya balik lagi ke apa nih pasarnya nih, lu nyampe gak gitu. Kecuali emang basic lu orang kaya, terus lu gambar buat iseng, itu terserah sih ya. Tapi kalau kayak gue totalitas nyari duit di sini sambil hobi gue jalanin, gue harus seimbang sama itu sih, harus jalan gitu sih kalau menurut gue. Jadi selain dari 32 artisan yang baru dan lama, ya bisa dibilang kayak gua, Rizky, Kastavo, terus Novito Yoga, sampai yang baru-baru yang belum tentu lu kenal, ada di situ tuh di 32 artworker yang kita pajang di media putih tadi tuh. Terus kita juga ngundang yang orang-orang lamanya lah, abang-abangannya, kayak Ones, yang di Graffiti Ones, Darbot, Smuklai. Terus yang di pinstripe-nya kayak Rio Brong, terus Robo Wobo sama Beben Wayang. Nah itu 6 artisan yang kita highlight di sana. Jadi gue pengen kenalin ke adik-adian yang baru nih. Dulu tuh ada yang awal-awalnya tuh namanya Rio Brong, dulu tuh ada namanya Beben gitu. Sampai sekarang sih ada yang konsisten, ada yang beda jalur juga masih ada gitu, maksud gue gitu. Nggak tahu kenapa ya, kayak dikasih jalannya sih. Kayak kemarin gue nelfon, belum sampai ke Rio Brong sih ya, baru nelfon. Baru awal aja dia langsung, gila sih, ini gue tunggu nih, kata dia gitu langsung. Nggak tahu kenapa langsung langsung jalan, dia mau mensupport banget. Lu perlu apa, lu butuh apa, ayo gue jalanin gitu. Dia ternyata memang ditunggu udah lama. Dan dia cerita hampir sama yang sama gue ceritain. Dulu tuh susah belajar kayak gitu, nggak kayak sekarang. Sekarang tuh lu cuman buka hashtag atau buka search itu keluar semua tuh gimana cara pinstripe. Sekarang mah lu gampang banget, lu ketemu temen lu udah banyak banget. Dulu cuman gua disebutin tuh nama-namanya. Cuman gua ini udah. Terus udah mau orang-orang Bandung, udah cuma segitu. Nah, sekarang bagi dia ya emang regenerasi ini bagus banget sekarang dia bilang. Dan Jakarta butuh kayak gini acara gitu dia bilang. Iya, yang menurut gue sih pinstripe orang lama kan Rio Brong sama Beben Wayang lah.
Kalau Beben Wayang tuh sampai sekarang sih masih jalan dia. Rio Brong juga jalan, cuman dia lebih sekarang fokus kalau gue ngobrol tipis-tipis sama dia ke custom paint. Karena menurut dia tuh realita dan gue setuju banget, wah iya sih. Karena gue nggak bisa custom paint ya, makanya gue banyak banget ngulik sama dia. Terus kalau Beben Wayang emang masih fokus juga di pinstripe, masih kenceng. Makanya gue anggap dia ya abang-abangan sih. Sebenarnya sasaran gue tuh almarhum Yudi 3D. Iya, makanya gue izin sama Mas Beben kemarin, Bang, bisa gak karyanya Yudi 3D ada di Jakarta Coret? Katanya, bisa, nanti gue usahain, katanya. Ya, maksud gue kayak tribute gitu ya buat dia lah. Terus di pinstripe itu kayak ada Robo-Wobo juga ada gambarnya di bengkel gue. Dia menurut gue, dia multi talent sih kalau gue. Dia ngelihat, dia main grafitian, main mural, dan main enamel. Justru enamel yang gue lihat dia saat dia bikin di enamel itu, ini kacau sih. Dia kalau bahasa kita layernya tuh rata gitu sama dia, makanya wah ini orang lama juga nih. Terus kalau di grafitian pasti tau lah Alkoholik ya. Jadi Mas Ones tuh, Bang Ones yang kita lebih highlight karena dia juga akamsinya Kaburato Spring, dulu kan Garduas di sana. Terus ada Muklai. Kalau Muklai menurut gue dia sukses di industri gitu ya. Dia bisa collab sama berapa brand, sepatu, mobil. Nah makanya maksud gue tuh dia bisa motivasi anak-anak nih. Dengan gambar gue bisa keluar negeri, gue bisa punya mobil banyak, gue bisa motor banyak. Kata gue dia kayak ya apa ya, kayak sasaran enak lah gitu kan. Terus selain itu ada Darbots. Kalau Darbots orang udah tahu lah Darbots ya. Mungkin kalau gue ngeliat Darbots sekarang karena dia main motornya kenceng banget sekarang nih. Dia kan collab sama Mika Cycle, bikin motor di sana. Terus gue liat dia ngeluarin poster dia tuh karakter Darbots banget gitu. Terus dia punya karakter yang kuat banget gitu. Dia syukurnya sih disambut sama mereka kayaknya welcome banget sih. Dibantu Bang Ones tuh gitu sih. Kalau harapan gue sekarang, gue masih kepikiran gini sih, konsisten sih pasti ya harus konsisten. Harapan gue sih acara-acara makin banyak sih ya, terus khususnya di Jakarta ya. Baru kemarin kan kita dapat shock terapi juga tuh kalau Malaspal selesai acaranya. Nah itu PR juga tuh berarti buat yang muda-muda nerusin itu gitu kan. Kalau harapan gue sekarang gue pengen punya event sendiri seperti Jakarta Coret sih. Jadi gue bener-bener seriusin akan hal ini, dibantu sama abang-abangan mungkin. Jadi memang harus estafet jalan sih acara-acara kayak gini.